Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat banget nih kelas 7A. Oke. Kabarnya gimana hari ini? Baik, oke. Hari ini kita belajar PPKN ya. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan salah satu memimpin berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran PPKN pada hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Mas siapa namanya? Mas Azam, makasih ya sudah memimpin berdoa. Oke, hari ini kita belajar PPKN. Nah, sebelum mulai pelajaran, Bu Esa akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Denis. Berapa anak Denis? Leona. Bilal. Sakit atau? Sakit. Danis? Sakit. Denis sakit atau? Alfa? Leona sakit. Oke, 3 anak ya yang tidak masuk. Oke. Halo, mohon perhatiannya. Halo, Mas Vincent. Mohon perhatiannya terlebih dahulu. Nah, hari ini kita belajar PPKN. Nah, bukunya disiapkan, buku tulis, buku paketnya disiapkan. Sudah? Oke. Sudah siap belajar? Sudah. Oke, sebelum mulai belajar Bu Esa akan mengecek fokus kalian terlebih dahulu. Nah, karena udah siang ya, jadi harus dicek fokusnya. Oke. Kalau Bu Esa bilang Wiratama 1, tepuk prok prok. Wiratama 2, prok prok. Nah, kalau ada wiratamanya tepuk, kalau nggak ada wiratama nggak tepuk. Jadi kalau 3 nggak tepuk. Siap? Wiratama 1 sama 2 sama. Ya, pokoknya wiratama dan ada angkanya tepuk. Kalau cuma angka aja nggak tepuk. Siap? Siap? Siap. Oke. Wiratama 2. Wiratama 3. 4. Loh, nggak fokus. Nggak fokus. Ulang ya. Wiratama 2. Wiratama 5. 6. Nggak fokus. Oke, fokus ya Mas. Sekali lagi harus fokus semuanya biar belajarnya lebih konsentrasi. Wiratama 2, Wiratama 8, 9. Nah, angka 1 ya. Udah bisa, harus fokus ya Mbak. Oke, harus fokus. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bab 1 tentang sejarah kelahiran Pancasila. Masih ingat? Masih ya. Kita belajar dari masa sejarah praaksara sampai ditetapkannya Pancasila. Ya, ada Pak Soekarno yang merumuskan. Nah, kita sekarang masuk di bab 2, bab baru. Ya, betul, tentang norma. Sudah dibaca bukunya di rumah? Ya, sudah belajar? Oh, ada yang belum. Jadi, nah, kalau sudah membaca di rumah pasti kalian nanti akan bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar. Nah, bab 2 tentang norma ya. Norma dalam masyarakat. Nanti hal-hal penting silahkan dicatat. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Bu Esa akan menjelaskan apa sih tujuan kalian mempelajari norma. Jadi setiap pembelajaran itu pasti ada tujuannya. Yang pertama, tujuannya agar kalian bisa menjelaskan, mengimplementasikan pengertian norma, nilai penting norma, jenis-jenis norma, serta norma dan nilai-nilai Pancasila. Tuh. Terus nanti kalian juga bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian dengan baik. Ya, jadi diperhatikan materinya agar kalian bisa menampilkan hasil yang maksimal. Tuh. Nah, sebelum masuk ke materi, kita menyimak sebuah video terlebih dahulu. Nanti ini ada kaitannya dengan norma, jadi dicermati ya. Oke. Ya.
Nah, sudah. Videonya singkat sekali. Tapi ini ada pembelajaran tentang norma. Di sini tadi kalian melihat apa aja? Norma hukum. Nah, pinter banget. Nah, udah tahu ada norma hukum. Oke. Nah, norma hukum, tapi di situ norma hukumnya dijalankan atau dilanggar? Dilanggar. Dilanggar. Pelanggarannya apa? Dia Bonceng 3. masih anak sekolah. Bener, pinter. Nah, bener banget kalian. Jadi di situ ada pelanggaran norma hukum. Nah, norma hukum itu suatu norma yang dibuat oleh pemerintah. Tadi ini contohnya aturan lalu lintas. Tadi bonceng 3. Kalau bahasa Jawanya cenglu, bonceng telu, boti, bonceng 3 gitu ya. Nah, itu nggak boleh karena sangat berbahaya. Terus nggak pakai helm. Nggak pakai helm itu juga bahaya, kalau kecelakaan itu bisa menimbulkan resiko yang lebih besar ya. Terus tadi berhentinya pas di lampu merah, berhenti di mana? Zebra. Nah, berhentinya di zebra cross. Padahal zebra cross itu untuk apa? Nah, untuk orang lewat jalan ya. Nah, terus tadi samperin sama Pak Polisi karena mereka melanggar aturan lalu lintas. Nah, oke, udah paham ya. Jadi udah pinter, dah baca bukunya beneran. Nah, ayo kita jawab. Apa tanggapan kalian terkait video? Tanggapannya gimana? Apakah itu patut ditiru atau tidak? Tidak ya. Nah, kalian nggak pernah kayak di video tadi ya? Enggak. Selalu pakai helm? Enggak sih, Nggak pernah bonceng 3? Nggak pernah menerobos Bang Jo? Ada yang pernah, ada yang enggak. Nah, nanti kita akan belajar norma, apa pentingnya norma. Jadi kalian biar taat akan peraturan. Tadi jelas ya, apakah ada norma yang dilanggar? Ada, norma hukum. Terus, apakah norma itu penting? Penting. Untuk apa? Nah, benar, untuk mengatur masyarakat. Kalau masyarakat nggak diatur itu pasti mau seenaknya sendiri. Pasti kalau umpamanya lalu lintas nggak diatur pasti semrawut, ya kan? Nah, nanti kita akan belajar 4 konsep dari norma hukum. Yang pertama, pengertiannya dulu. Biar kalian paham norma itu apa, jadi harus tahu pengertiannya dulu. Nah, terus yang kedua, nilai penting norma. Tuh, sama seperti tujuan kalau nilai penting norma itu. Yang ketiga, jenis norma. Jenis norma ada berapa? Masih ingat? 4. Norma agama, kesusilaan, sosial. Sip, benar. Pinter. Terus nanti yang terakhir norma dan nilai-nilai Pancasila. Nah, norma kesusilaan berasal dari hati nurani. Nah, ini norma kesusilaan mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan kata hati. Terus ini, ya. Oke, sanksinya jika melanggar itu adalah penyesalan. Jadi diri kalian yang merasakan hatinya menyesal, gelisah, nggak enak hatinya karena melakukan suatu perbuatan yang buruk. Nah, itu sanksinya. Nah, ini contohnya apa? Contohnya tidak mencontek, berkata jujur. Nah, jadi kalau mencontek itu melanggar nggak? Kalian pernah mencontek? Tidak ya? Pernah? Insaf ya, insaf. Mencontek itu salah kan? Nah, ini kalian tahu mencontek itu salah. Jadi hati nurani kalian itu sebenarnya tahu kalau itu salah. Jadi jangan dilakukan lagi. Apalagi berkata bohong itu juga nggak boleh. Misalnya orang tua. Yang ketiga, norma kesopanan. Nah, ini bersumber dari kebiasaan masyarakat. Kebiasaan tadi, halo, kebiasaan masyarakat. Kalau lewat depan orang tua, kalau orang Jawa bilang gimana? Permisi, klamit, nuwun sewu gitu ya. Nah, kesopanan itu berasal dari hubungan yang terjadi antara manusia. Kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati bersama. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, sanksinya apa? Jika melanggar tadi dikucilkan, dicemooh. Enggak, kalau dikucilkan, enggak. Kalau di sekolah sama temennya enak enggak toh. Nah, itu jadi kalian harus menjaga kalau norma kesopanan, sopan santunnya dijaga. Tuh. Nih contohnya sopan saat berbicara. Nah, apalagi
sama Bapak Ibu guru jangan bentak-bentak, jangan keras-keras karena Bapak Ibu guru itu orang yang lebih tua. Norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Sanksinya apa kalau melanggar norma hukum? Denda. Penjara. Nah, didenda, bisa didenda. Nah, hukuman itu macam-macam ada. Hukuman mati ada, seumur hidup ada, penjara ada, kurungan ada. Oke. Norma dan nilai-nilai Pancasila. Ternyata norma itu berkaitan juga dengan Pancasila. Yang pertama, hafal semua Pancasila? Oke, saya tes ya. Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Sila kelima. Sip. Hafal ya. Pintar. Nah ini norma ketuhanan merupakan norma yang terikat dengan nilai ketuhanan. Jadi sila ke-1. Ini contohnya apa gambarnya? Sholat, berdoa. Nah, ini kewajiban untuk selalu menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Selalu bersyukur. Bersyukur nggak dengan keadaan kalian sekarang ini? Bersyukur ya. Yang kedua, norma kemanusiaan merupakan norma yang berkaitan dengan nilai kemanusiaan. Nih contohnya, selalu bersikap santun, peduli. Nah nanti kan teman kalian ada yang sakit, ada yang kecelakaan. Kalau lebih dari 3 hari nggak berangkat bisa dijenguk. Tuh. Jadi peduli. Nah, ini membantu sesama. Kalau temannya sedang kesusahan dibantu. Lanjut. Nah, sudah selesai ya materinya? Oke. Sebelum masuk ke tugas kelompok yaitu menyusun puzzle, ada yang mau ditanyakan, ada yang masih bingung? Tidak, sudah jelas? Sudah jelas? Nah, jadi setelah ini kita akan kerja kelompok. Kerja kelompok, jadi nanti setiap kelompok ada 4 anak. Nanti kalau ada yang enggak kebagian kelompok bisa gabung ke kelompok lainnya. Jadi ada yang 5, ada yang 4, ada yang 5. Gimana? Ya oke, gak apa-apa. Pokoknya ada 4 sama 5. Nah, nanti setelah dibagi kelompok, kalian akan menyusun puzzle. Yes. Nah, ini ada potongan-potongan kertas puzzle yang harus kalian susun sesuai gambar. Oke, sesuai gambar harus kalian susun. Nah, nanti kalian menempelnya di sini puzzle-nya. Nah, ini kertasnya lebih besar dari puzzle. Yang penting nanti kelihatan gambarnya. Ini nanti gambarnya tentang norma apa sih? Apakah melanggar atau enggak? Nanti ditulis gambarnya. Ini ada double tipnya, bisa dilepas. Tuh ya. Nah, kalau sudah puzzle-nya selesai, nah tadi ini menjawab ini. Lembar kerja. Ada 5 pertanyaan. Jelaskan secara singkat apa itu norma. Apakah gambar tersebut melanggar norma? Jelaskan. Kalau melanggar jelaskan, kalau enggak jelaskan. Terus norma yang dilanggar norma apa? Yang keempat, sebutkan sumber dan sanksi dari norma tersebut tadi yang ada di gambar. Yang kelima, mengapa perlu adanya norma? Jelas? Gampang ya. Oke, jadi satu kelompok 4 anak, ini kelompok 1. Kelompok 2 ya. Di sini 4 anak. Kelompok 3. Mbak gabung mau pengennya di mana? Ya sama gabung situ. 5 anak. Ya 5 ya, nggak apa-apa, semuanya teman. Semuanya teman, jadi harus kerja sama. 5. Ini jadi setiap puzzle ada 2 gambar ya, atas bawah. Ya, coba dicari. Itu pojoknya itu. Enggak ada, Mbak. Bisa loh, Mbak. Mana coba lihat. Iya, bisanya gitu. Ya udah benar. Gitu. Ya emang benar. Nah, udah ketemu kan? Ya sekarang ditempel di kertas. KPD-nya jangan lupa diisi.
Mbak, ini normanya 1 apa 2 ya, Mbak? 1 itu sama. Masih ya? Sama. Ini Kan norma kebersihan orang ya, Mbak? tadi tuh ini kan buang sampah sembarangan kan tuh melanggar norma apa? Benar, ini nggak benar Mbak hukum. Coba didiskusikan. Dicari pengertian. Siap. Oke, sip. Nah, karena sudah selesai, selanjutnya adalah presentasi tapi hanya perwakilan 2 sampai 3 kelompok. Jadi nanti akan diacak ya yang akan presentasi, diacak. Diacaknya pakai lagu Garuda Pancasila. Jadi Garuda Pancasila berhenti, yang pas berhenti nanti maju. Oke, siap? Dari depan apa belakang? Nyanyinya. Depan apa belakang? Pakai ini ya, yang berhenti pas bunga, dia yang presentasi. Depan apa belakang? Sana gimana? Dari depan sini ya. Oke. Ya 1. Mana? Ke sana. Urut ya, urut. Oke, dimulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Ayo patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat ayo. Yang lain diam, diperhatikan temannya yang maju. Nah, nanti kelompok terakhir kelompok 7 boleh memilih kelompok manapun yang disuruh maju. Yuk. Jadi di sini ada gambar beribadah dan ini norma agama. Ya. Ada norma adalah aturan untuk menata masyarakat. Benar, ya lanjut. Ini tidak melanggar norma karena dia sedang beribadah kepada kepercayaannya dia. Ya. Ini Sumbernya? sumbernya ini kitab suci dan sanksi normanya dosa jika tidak melaksanakan itu. Iya, benar. Oke. Oke, menurut kalian kelompok yang terbaik yang mana presentasinya? Kelompok mana yang terbaik? Yang jelas, terstruktur, nggak malu-malu, rapi puzzle-nya. Kelompok siapa? Tempatku. Ini tuh mana? Ini. Oh iya? Yuk kita bandingkan. Coba. Bukannya nggak boleh. Punyamu? Nggak kan? Oh iya. Nah, ini ya punya teman-teman kalian. Oke, semuanya bagus, tapi ada yang terbaik. Oke, terbaik dari segi penyusunan puzzle, presentasi, pengerjaan, dan ketepatan. Ya, karena perwakilan presentasi selanjutnya di minggu depan ya, karena waktunya nggak cukup. Oke. Nah, untuk kelompok terbaik yaitu kelompoknya Mbak Grace ya. Oke, Mbak Grace. Ada kuis, masih ada kuis. Nah, ini secara individu, kalau ini bukan kelompok kuisnya. Nah ini sebenarnya ada temukan kata. Karena laptopnya nggak bisa munculin temukan kata, jadi secara lisan aja ya. Soal yang pertama. Sebutkan contoh dari norma. Angkat tangan lu. Norma kesusilaan. Apa? Ya sendiri. Benar apa salah? Tidak boleh mencontek. Benar salah. Kesusilaan. Sesuai hati nurani. Benar. Jadi masnya benar ya. Tidak boleh mencontek. Tadi sudah diberikan contoh. Oke. Tidak boleh. Sebutkan sanksi pelanggaran norma hukum.
Yuk, apa? Mas yang acungkan tangan. Pelanggaran norma hukum sanksinya apa? Tak hitung. Denda sama? Benar. Denda sama penjara. Nah, karena pelajarannya sudah selesai, kerja kelompok sudah selesai, sudah ada kuis. Nah, saatnya sekarang adalah bukan kesimpulan, menyimpulkan dari pelajaran tadi. Istirahat kok Mbak habis ini, Mbak. Ya, nanti habis ini. Dari kesimpulan. Tadi kita belajar apa? Nah, ini norma masyarakat ya. Nah, tadi ada berapa norma? 4. Yang pertama? Oke, agama dulu. Agama sumbernya? Suci. Jangan main HP. Sanksinya? Dosa. Oke, kesimpulan selanjutnya. Bersumber dari hati nurani. Benar. Sumber hati nurani. Sanksinya apa? Misal. Sudah jelas ya terkait materi norma? Mudah dipahami? Mudah ya. Nah, jadi harapannya biar kalian itu bisa menjelaskan pengertian norma. Tadi udah bisa ya menjelaskan pengertian norma. Terus tahu arti pentingnya norma. Terus apa itu namanya? Mengetahui jenis-jenis norma, ini ada 4 norma. Terus yang terakhir adalah tentang norma dan nilai-nilai Pancasila. Oke. Ya. Oke, sudah selesai. Menyimpulkan, boleh kalian menyiapkan satu kertas kecil aja. Ini ya. Oke, kalau sudah silahkan menuliskan kritik dan saran, kesan pesan pembelajaran PPKN hari ini bersama Bu Esa. Nggak usah, jujur ya, jujur. Apa yang kalian rasakan, kritik sarannya, kritik, kesan-kesan juga. Apakah pembelajarannya menyenangkan atau harus gimana, harus ditingkatkan lagi gitu. Menuliskan kritik saran dan kesan pesan. Ya, untuk saya dan pembelajaran hari ini. Oke, sudah ya. Oke, karena pembelajarannya sudah selesai dan sudah bel pergantian jam dan istirahat ya. Mana Mas? Karena sudah selesai, kita tutup terlebih dahulu. Oke, terima kasih ya untuk antusias kalian, partisipasi kalian. Semoga kedepannya lebih semangat belajar. Kurang lebihnya dari Bu Esa. Ibu Esa mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.